39 ayatnya yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 2, 3, mulai. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saya akan baca sekali lagi. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tema khotbah pada minggu hari ini kuberikan tema dari pintu penjara menuju istana. Sekali lagi, dari pintu penjara menuju istana. Itulah Yusuf. Tidak seorang pun yang ingin dipenjarakan. Siapa yang mau dipenjarakan? Tidak ada yang rindu. Tidak ada yang ingin mau, ada seorang pun yang ingin dipenjarakan. Kenapa? Karena di penjara makanan ditakar. Tetapi di luar penjara kita memakan bebas. Bisa tambah 2-3 kali tambah. Bisa 3 piring, 2 piring kita tambah. Kita makan semau kita. Di penjara kebebasan itu semacam dibatasi. Tetapi di luar penjara mah kita bebas. Kita mau jalan kemana, apa yang mau kita kerjakan yang terserah kita. Tetapi di penjara semua serba terbatas. Jadi tidak ada seorang pun yang menginginkan yang namanya itu penjara. Semua rindu tentang kebebasan. Karena memang di penjara adalah hal yang paling tidak mengenakan sekali. Meskipun Tuhan sudah menunjukkan masa depan yang luar biasa bagi seorang Yusuf. Karena Tuhan telah memberikan mimpi kepada dia. Bahwa satu kelak nanti, hei, kau akan menjadi orang terpandang. Satu kali waktu Yusuf, kau akan dipakai Tuhan. Dan kau akan menjadi orang yang luar biasa. Tuhan sudah menampakkan mimpi itu kepada dia. Tapi apakah langsung dia terima kenyataannya? Wah, tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti yang dibayangkan oleh Yusuf. Rupanya kehidupan yang ia jalani malah sebaliknya. Tidak seperti yang mimpi yang Tuhan berikan padanya. Kehidupan yang ia jalani malah luar biasa, menghadapi banyak sekali persoalan. Kehidupan yang dialami dan dijalani Yusuf tidak seperti yang ia bayangkan dan kita bayangkan semua. Di rumah ia dibenci oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Karena ayah mereka lebih cinta, lebih sayang kepada Yusuf. Dia dimasukkan dan dibuang ke dalam sumur yang tidak berair. Lalu kemudian ia dijual lagi. Tidak sampai di situ. Dia dijual lagi kepada orang Midian dengan harga 20 sikal perak. Tidak sampai di situ. Kemudian dia difitnah. Karena hendak dia mau memperkosa istri tuannya yang bernama Potifar. Padahal itu fitnah. Justru sebaliknya lah, istri Potifar yang mau memperkosa dia. Tetapi dalam bacaan ini kita lihat bahwa kemudian Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara. Itulah kehidupan. Itulah kehidupannya, perjalanan hidupnya, saudara. Wah, kita pikir-pikir kalau perjalanan hidup model begini. Mungkin dia akan berontak dan berkata, Tuhan, mana mimpi itu? Katanya aku duduk di singgasana. Katanya aku disembah dan aku dipuja-puja. Apakah ini buktinya bahwa mimpi itu? Kok kenapa saya berada di dalam tahanan? Kenapa saya berada di dalam penjara? Apakah maksud daripada mimpi itu Tuhan adalah ini? Itulah perjalanan Yusuf, saudara. Jadi kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan.
Sekali lagi, tidak ada kemuliaan yang kita terima tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tidak ada mahkota tanpa salib, saudara. Jadi yang pertama, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Karena hal-hal hebat itu tidak lahir dari hal-hal yang biasa-biasa. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar itu dia lahir dari hal-hal yang besar juga. Jadi tidak ada sesuatu yang besar lahir dari hal-hal yang kecil. Lahir juga dari hal-hal yang luar biasa. Kalau kita membaca riwayat-riwayat orang-orang yang sukses, riwayat orang-orang yang berkemenangan, itu tentu tidak mudah perjalanan hidup mereka. Ada tokoh-tokoh yang besar, tetapi kita lihat perjalanan hidup mereka ke belakang, itu memang tidak mudah. Mereka menjalaninya dengan satu proses yang panjang, satu proses yang luar biasa. Orang-orang yang pernah mengalami penolakan, ada orang-orang hebat tetapi mereka lahir bukan dari perkara-perkara yang mudah, tetapi dari perkara-perkara yang sangat-sangat luar biasa. Ada seorang supir trek masuk di kafe, mau coba-coba menyanyi sumbang lagu, ditolak berkali-kali. Mantan supir trek, tetapi saudara tahu lagu-lagunya bahkan namanya tersohor sampai sekarang, padahal orangnya sudah mati. Siapakah dia? Elvis Presley. Itu dia mantan supir trek. Masuk di kafe, mau sumbang lagu, orang kafe tolak dia. Berkali-kali dia coba untuk masuk kafe dan sumbang lagu, ditolak. Tetapi pada akhirnya justru dia menjadi penyanyi yang sangat legendaris. Sampai hari ini namanya masih kita kenal di telinga kita, kita masih dengar. Siapakah dia? Elvis Presley. Yesus Kristus juga perjalanan hidupnya tidak mudah. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan begini, saudaraku. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Kita lihat kehidupan Yesus selama di muka bumi. Tidak mudah kan? Dia menghadapi penolakan dalam perjalanan pelayanan. Bahkan Nazaret adalah tempat di mana ia dibesarkan, justru ia ditolak dari situ. Tempat yang bernama Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan, justru tempat itu, kota itu, warga di situ yang menolak dia. Karenanya firman Allah berkata, dia tidak membuat mujizat satupun di kota itu. Demikianlah satu ungkapan yang Yesus sampaikan. Demikianlah seorang nabi tidak dihargai di kampung halamannya sendiri. Itulah Yesus. Yesus mengalami penolakan sampai ia mati tergantung di atas kayu salib. Di puncak Golgota kita melihat luar biasa, tetapi mahkota kemuliaan yang ia terima. Firman Allah berkata, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga lewat nama itulah semua lidah mengaku, semua lutut akan bertelut. Mereka semua akan menyembah Yesus, bahwa Yesus adalah Raja. Kenapa? Karena dia menang. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya, nyawanya menjadi taruhannya, supaya di dalam nama itu, nama yang hebat itu, nama yang pagi hari ini saya dan saudara datang cari dia. Kita datang kemari kan kita tidak cari nama Bapak dan Ibu Gembala. Kita tidak cari manusia di sini. Kita cari Tuhan. Saudara berdoa pun, saudara pasti mengucapkan di dalam nama yang hebat itu, nama Yesus. Kita usir setan pakai nama Yesus. Setan lari terbirit-birit dan takut. Kenapa? Karena nama itu nama berkuasa. Jadi saudara jangan gunakan nama itu dengan sembarangan ya. Haleluya. Jemaat kekasih, pakai nama itu saat kita berdoa dan menyembah dia sajalah.
Jangan kau gunakan nama itu pada hal-hal yang sia-sia, pada ucapan setiap hari yang sia-sia. Jadi nama dikaruniakan kepada dia adalah nama di atas segala. Dalam nama itulah saya dan saudara diberkati Tuhan. Di dalam nama itulah membuat saya dan saudara sakit disembuhkan, kita yang lemah dikuatkan. Kita hanya berdoa tumpah tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu nama yang terlalu berkuasa, nama yang terlalu indah untuk saya dan saudara mengucapkannya dan kita bersyukur kepada. Jadi jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan kau pakai nama yang indah ini untuk pada hal-hal yang sia-sia, pada perkataan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan tidak ada arti di dalamnya. Jangan. Kita hanya bisa memuji dia. Kita hanya bisa meninggikan dan menggunakan nama itu pada saat saya dan saudara sedang memuji Tuhan. Kita menyembah dia. Jadi mulai hari ini stop menggunakan nama Tuhan pada hal-hal yang sia-sia. Tidak boleh. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Firman Allah berkata 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan baik-baik, sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan. Apa yang saudara alami hari ini, percayalah itu adalah semacam proses sementara untuk kau sedikit lagi naik pada level yang berikut. Kita bersabar, kita tahan. Apa yang saudara sedang alami hari-hari ini, penderitaankah, pergumulankah, kita bersabar, kita tahan. Ada waktu Tuhan. Pengkhotbah berkata ada waktu menanam dan ada waktu mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk orang dilahirkan, ada waktu melahirkan, ada waktu juga untuk meninggal. Ada waktu untuk membuang, ada waktu juga untuk mengumpulkan. Segala sesuatu ada waktunya. Itulah hidup ini. Jadi tidak selalu indah terus, tidak selalu enak terus. Ada masa-masa di mana pasti saya dan saudara menghadapi pergumulan. Jadi kita tetap berada di dalam panggilan Tuhan, tetap tenang, tetap melayani Tuhan. Jadi jemaat kekasih, kita siapkan diri, persiapan kita untuk semua menghadap Natal ini. Kita menghadapi Natal ini, kita berdoa Natal ini sesuai dengan tema kita pada tahun ini. Dan itu adalah kesepakatan kita bersama. Tahun ini tema kita adalah kemuliaan Tuhan. Kita bicara tentang kemuliaan Tuhan. Saudara lihat di belakang saya, ini adalah warna kemuliaan Tuhan. Saudara juga jika menengok buang kepala kiri dan kananmu, kau lihat horden-horden terpasang. Semua adalah warna kemuliaan Tuhan. Warna emas, bicara tentang kemuliaan Tuhan. Nanti tanggal 16 juga, saudara akan lebih heran dan terheran-heran. Kenapa? Karena kita semua penampilan serba emas. Kenapa? Karena pakaian kita akan semua warna dengan ini. Baik yang laki maupun yang perempuan. Haleluya. Semua kita pakai warna ini. Sudah dibelanjakan bajunya. Jadi jemaat yang belum sempat membelanjakan bajunya, segera bisa menghubungi Ibu Weli supaya dia bisa pesan langsung di Shopee. Jadi tanggal 16 kita menggunakan warna kemuliaan Tuhan. Yang sudah pesan juga tetapi kekecilan, masih ada kesempatan beberapa minggu ke depan ini. Saudara bisa pesan kembali. Kalaupun ada berkat Tuhan, saudara bisa pesan kembali. Tapi kalau saudara bilang saya sudah tidak ada uang Bapak Gembala, biar saya mungkin bawa ke penjahit saja. Saya biar mungkin lebarkan dia. Karena saudara kan makin hari ini makin diberkati, badan tambah, ya artinya kan firman Allah berkata kau akan mengembang ke kiri dan ke kanan kan. Itu pertanda saudara diberkati Tuhan. Baju saja sudah tidak muat,
saudara diberkati Tuhan luar biasa. Jadi oleh sebab itu, mari kita lihat di sini tidak ada kemuliaan tanpa pengeluh. Jadi sabar ya, apa yang saudara belum dapat, saudara sabar. Yang kedua, saudaraku, kita lihat bahwa Yusuf mengalami pengkhianatan supaya ia belajar ketulusan hati. Yusuf dihianati supaya ia tahu belajar apa itu ketulusan hati. Di dalam Kejadian pasal 40 ayatnya yang ke-23, kita akan lihat Kejadian 40 ayat 23, kita akan baca. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara. Firman Allah berkata di sana, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dia dihianati, sakit hati sekali saudara. Apakah saudara pernah dihianati? Pernah. Itu rasanya sakit luar biasa. Yusuf juga mengalami hal yang sama. Jadi dia masuk di situ, tahanan-tahanan raja. Dan di situ yang masuk adalah si juru minuman raja dan si juru makanan raja. Lalu mereka berdua sama-sama bermimpi. Si juru minuman dia sampaikan mimpi kepada Yusuf. Tidak ketinggalan si juru makanan juga sampaikan mimpinya juga kepada, mimpi yang berbeda dengan pengertian juga yang berbeda. Yusuf berkata, kau yang adalah seorang si juru minuman raja, kau akan dikembalikan pada posisimu yang semula, dan kau akan kembali melayani dia dalam urusan soal minuman. Sedangkan kau yang si juru makanan raja, kau akan digantung di tiang sulaan sana. Kau akan digantung dan kau akan dihukum mati. Dan itu terjadi. Jadi waktu keluar, betul mimpinya itu diartikan sesuai. Kenyataannya betul benar bahwa si juru makanan raja, betul dia telah dihukum gantung. Sedangkan si juru minuman raja, dia dikembalikan pada posisi yang semula, melayani raja dalam hal minum, soal minuman. Tetapi sayang sekali, waktu si juru minuman kembali ke istana kerja lagi, dia lupa kepada Yusuf. Padahal sudah ada perjanjian. Di penjara Yusuf berkata, jangan lupa ya, kalau kau sampai dikembalikan pada posisimu yang semula, jangan lupa saya. Saya ada di penjara. Oke, baik, beres itu. Ya, juru minuman lupa. Kawan yang telah mengartikan mimpi itu sayang sekali telah tertinggal di penjara. Wah, secara manusia dia sakit hati. Dia sudah bantu, dia sudah tolong artikan mimpinya, dan sekarang dia kembali lagi enak-enak di istana raja. Dia lupa kepada Yusuf yang telah mengartikan mimpinya itu. Seringkali saya dan saudara memang harus dihianati supaya kita tahu apa itu kesabaran, supaya kita tahu apa itu ketulusan hati dan apa itu mengampuni. Hanya orang yang bisa mengampuni adalah orang yang pernah disakiti. Yusuf mengalami pengkhianatan supaya dia tahu apa itu ketulusan hati. Dia belajar sabar. Allah tidak kekurangan cara, Allah tidak kekurangan metode untuk mengangkat Yusuf. Haleluya. Allah tidak sampai hanya taruh mimpi kepada juru minuman raja dan juru makanan raja. Allah bilang, satu kali langsung Tuhan taruh mimpi langsung di Firaun, di raja langsung. Tidak perlu lagi di bawah. Langsung si juru minuman ingat, ada seorang kawanku. Jadi cara Allah untuk mengingatkan kebaikan Yusuf dengan cara yang spektakuler. Dia tidak pakai orang kecil, dia pakai langsung orang besar, raja langsung. Tuhan taruh mimpi langsung kepada raja. Tuhan bilang, tidak usah taruh mimpi di orang-orang kecil, di tahanan-tahanan, taruh langsung di bosnya langsung, raja langsung. Sehingga Raja Firaun membuat dia tidak bisa tidur. Allah tidak kekurangan cara untuk mengembalikan posisi kita. Kita tetap bersabar, kita tetap tekun melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan itu tidak mudah, saudara tetap sabar. Jadi yang kedua, Yusuf mengalami pengkhianatan supaya ia belajar apa arti ketulusan hati. Mazmur 78 ayat 72 di sana dikatakan. Mazmur 78 ayatnya yang ke-72, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya
dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Itulah Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, siapa sanggup untuk menurunkannya? Tetapi kalau Tuhan sendiri yang menurunkannya, siapa sanggup untuk mengangkatnya? Tidak ada. Jadi saya dan saudara tetap percaya pada kuasa Tuhan. Yang terakhir, yang pertama adalah tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Dan yang kedua adalah Yusuf menghadapi pengkhianatan supaya belajar ketulusan hati. Dan yang ketiga, keberhasilan tidak ditentukan oleh situasi dan tempat, tetapi ditentukan oleh dengan siapa kita bersama. Tempat tidak jadi persoalan, tetapi jadi persoalan adalah dengan siapa kita melangkah, dengan siapa kita bersama, siapa yang menuntun perjalanan hidup saya dan saudara. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, firman Allah berkata, tetapi Tuhan mencari Yusuf, menyertai Yusuf, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Percayalah dalam hidup ini, yang terpenting adalah bukan siapa yang kita hadapi, yang terpenting adalah siapa yang bersama-sama dengan kita. Tempat tidak jadi persoalan, lokasi tidak jadi persoalan, haleluya. Asal kita bersama dengan Tuhan, semua menjadi aman. Jadi saudara jangan tergantung pada tempat. Tidak ada istilah tempat basah dan tempat kering. Bagiku semua tempat sama saja. Yang penting ada Tuhan, pasti luar biasa. Tidak ada istilah berkata tempat basah dan tempat kering, sehingga orang berkata kau hebat, kau ada di tempat basah. Hati-hati, justru di tempat basah lah itu banyak orang tenggelam. Kita lihat orang berada di posisi mapan, justru mereka ditangkap KPK karena korupsi. Kenapa? Karena mereka bilang tempat basah. Tempat basah itu adalah istilah dari tempat banyak uang. Kau bekerja di tempat basah, hati-hati kalau sudah berada di tempat basah. Banyak kali orang dia tenggelam justru di tempat basah, bukan di tempat kering. Tetapi bagi firman Allah, tidak ada tempat basah maupun tempat kering. Semua tempat sama saja, asal Tuhan ikut serta. Kalau tidak ada Tuhan, biar kau lagi ada di tempat basah, kau tidak terima apa-apa. Tapi biar kita berada di tempat yang kering, tetapi kalau bersama dengan Allah, pasti Tuhan akan memberkati kita. Jadi tempat tidak jadi persoalan. Lihat Yusuf ada di penjara, tidak bisa memenjarakan masa depan Yusuf. Penjara tidak bisa menahan masa depannya. Penjara tidak bisa mengurung keberhasilan Yusuf. Setan hanya menghancurkan masa lalu kita. Setan hanya berusaha untuk menghancurkan masa depan saya dan saudara, tetapi Tuhan tidak. Setan berusaha untuk menghancurkan masa depan Yusuf dengan cara apa? Menahan dia di penjara. Dengan apa? Difitnah. Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Hari-hari ini setan sedang berusaha menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan masa depanmu. Sehingga apa-apa saya dan saudara kecewa, apa-apa saya dan saudara dikhianati. Cara setan untuk menghentikan langkah kita. Setan tidak bisa menghentikan langkah Yusuf. Kita lihat karena Tuhan telah menetapkan langkah, kau pasti berhasil. Jadi penjara tidak bisa menahan keberhasilan Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan dia. Tuhan bersama dengan kita. Setan hari-hari ini sedang mengurung. Dia berusaha membuat hatimu tidak lega. Dia berusaha membuat hatimu tidak sejahtera. Sehingga kita menjadi seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Itulah yang terjadi pada akhir zaman ini, kata firman Allah. Hari-hari terakhir orang akan menjadi tidak tahu berterima kasih.
Dan itu terjadi hari-hari. Kita lihat di mana-mana orang tidak tahu berterima kasih. Kalau kita bersama dengan Tuhan, laut pun saya dan saudara bisa menyeberanginya. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Teriknya panas tidak bisa menyakiti kita, tidak bisa menyengat kita, karena Tuhan akan membuat semacam perlindungan bagi kita. Gelapnya malam, saya dan saudara akan berjalan dengan cahaya Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ayat terakhir 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat terakhir 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kita baca ayat ini secara bersama-sama dan kita akan masuk dalam doa. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9, kita baca 2, 3 mulai. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Katakan amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita masuk dalam haleluya. Tuhan Yesus memberkati.